Ya, kembali lagi ya, dilanjut lagi sesinya di sesi yang ketiga kalau nggak salah ya, yang ketiga. Saya mau mengenalkan yang namanya website itu TradingView ya. Sebenarnya sih seharusnya saya kenalkan software untuk tradingnya juga ya, cuman eh, kalau misalkan saya punya account di sekuritas A, kan belum tentu Anda sekuritas sama juga, begitu ya. Nanti beda beda cerita lagi nanti pemahamannya. Kalau TradingView kan ini basisnya ada website ya, jadi anda kunjungi websitenya, mungkin tata letaknya beda gitu kan, tata letak menunya beda, tapi secara secara umum kalau misalkan anda buka sekarang juga seharusnya sama gitu ya. Jadi websitenya adalah, saya tutup bentar ya. Eh, saya tutup sebentar. Ini ya, tradingview.com ya. Jadi tradingview.com ya, ini itu TradingView itu adalah website untuk menganalisa. Sebenarnya sekarang sudah bisa entry di sini ya, sudah bisa entry di sini. Anda sudah bisa trading, benar-benar trading tanpa harus pakai software yang lain begitu ya, hanya cukup di TradingView ini bisa. Sekarang sudah bisa, tapi tidak semua broker bisa, tidak semua, apalagi sekuritas Indonesia kayaknya belum bisa ya, jauh deh, belum ya, belum bisa. Jadi kalau ada yang belum tahu, TradingView ini adalah sebuah website finansial untuk menganalisa grafik seperti ini ya. Di sini kita bisa lihat indeks ya, indeks saham Indonesia ya, dan indeks saham US. Ini ada indeks Inggris, ini Nikkei Jepang, DAX ini Jerman gitu ya. Lalu saham ya, ada saham, ini saham BCA, BRI, Telkom, Astra gitu ya. ada ETF, ada kripto juga begitu ya. Forex ya, USD IDR, euro ke rupiah gitu ya, USD ke Jepang yen, ada futures, gold, silver gitu ya, obligasi begitu ya, yield. Lalu di TradingView juga sebenarnya kita bisa seperti ini ya, sosmednya para trader. Jadi kita bisa menganalisa dan analisa kita share, kita post gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Ini kan di tab ide trading ini banyak orang yang menganalisa gitu ya, ini ya. Ini kan orang-orangnya ya. Dia analisa dan dia post, dia publikasikan gitu. Jadi ya postingan ya, dan kita juga bisa seperti ini di TradingView ya. Ini juga ya, orang menganalisa dan di share, dan ya silakan dibuka ya, silakan main-main. Dan TradingView ini sebenarnya juga ada pro-nya begitu, cuman saya tidak pro, maksudnya saya tidak pakai yang ini, yang bayar. Saya gratis saja, karena gratis pun juga sebenarnya sudah ya sudah bisa dipakai gitu. Jadi paymentnya ini ya, pro-nya ini tidak dipaksakan ya, sama saja ya. Kalau misalkan Anda mau masuk ke pro itu, keuntungannya ya, setahu saya ya, sampai saat ini sih dia bisa nambah indikator gitu. Kita lanjut ke Canva-nya ya. Oke. Chart atau pergerakan harga itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dilepaskan daripada kehidupan seorang trader atau investor gitu ya. Wajar lah ya, namanya juga trader ya, kita melihat sebuah pergerakan harga begitu. Nah, karena kita tahu bahwa kita harus ngeliatin sebuah pergerakan harga, maka kita perlu yang namanya sebuah tool ya. Banyak sebenarnya nggak cuma TradingView, cara alat untuk ngelihat harga, ngelihat chart itu sebenarnya tidak harus TradingView. Cuman yang populer sekarang dan yang lagi tren itu TradingView ya. Kalau Anda buka account di broker, Anda buka account di sekuritas, itu sebenarnya juga bisa. Dia juga ngasih chart gitu ya. Sekuritas Anda juga ngasih chart di online tradingnya, atau mungkin Anda malah di forex Anda buka account di
broker forex itu dia di MetaTrader itu kan juga sudah ada chartnya gitu kan, langsung malah ya. Tapi saya sangat menyarankan Anda buka juga di TradingView. Kenapa? Karena menganalisa harga, menganalisa chart di TradingView ini cukup nyaman ya, secara visual cukup nyaman. Jadi ya, rekomen. Oke, kenapa TradingView? Simple ya. Terus berbasis online, jadi kita bisa sharing real time gitu ya, dan gampang gitu, maksudnya gampangnya itu karena online, jadi kita nggak harus install gitu ya, ribet, dan gratis ya. Ya memang ada yang berbayar ya, tapi yang gratis seperti yang tadi saya bilang sudah sangat bisa digunakan. Oke ya, TradingView tidak hanya cuman bisa menganalisa teknikal secara chart gitu ya, tapi juga bisa menganalisa secara fundamental. Saya balik lagi ke websitenya ya. Contoh misalkan kita mau menganalisa sebuah saham, contoh misalkan di sini ya, pasar saham contoh ini ya, Astra gitu ya, contoh misalkan, contoh aja gitu ya. Ya di tab saham Indonesia Astra itu kita bisa melihat pergerakan harganya ya. Kita bisa lihat di sini ya, chart penuh. Ya, ini adalah chart daripada pergerakan harga saham Astra Internasional 4 jam. Jadi kalau Anda lihat bar ini, dia merepresentasikan 4 jam. Contoh ini di bawah, kalau Anda lihat di bawah sini ya, di bawah sini. Nah itu ya, di bawah itu yang Kamis 15 Agustus 2024, ini adalah pergerakan 4 jam ya, pada tanggal 15. Kalau kita perbesar lagi, ini adalah satu hari ya, day one ya. Jadi per satu hari, ini satu hari gitu ya. Jadi ini bar tanggal 14, ini bar tanggal 15, ini bar tanggal 16, begitu. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan time frame gitu ya. Balik lagi ke ini ya, tab yang sebelumnya, yaitu sebenarnya kita juga tidak hanya bisa menganalisa teknikal seperti yang tadi ya, chart itu ya, kita juga bisa menganalisa secara fundamental. Contoh ini ya, fundamental ASII itu singkatan daripada Astra Internasional gitu ya. Laporan keuangan gitu kan ya, kapitalisasi pasar sekian, ini ada EPS gitu ya. Ya memang sih kalau kita berbicara analisa fundamental itu sebenarnya tidak simple. Analisa fundamental itu cukup banyak cara yang bisa diambilnya gitu ya. Kalau Anda pernah kuliah ekonomi, saya nggak pernah sih. Saya sih nggak pernah. Itu yang namanya analisa fundamental itu banyak cara gitu ya. Nggak cuman hanya melihat oke, ini perusahaan tiap tahun pendapatannya lebih tinggi daripada utangnya. Tapi memang kita juga sama-sama setuju bahwa ini perusahaan bisa menghasilkan 1M, sedangkan hutangnya hanya 10 juta ya, sehat lah ya, begitu ya. Yang nggak sehat ya sebaliknya, Anda ngutang 10 juta tapi pendapatan Anda cuma 1 juta, ya sudah minus bro. Ya, di sini juga kita tahu ada CEO-nya, ada websitenya. Jadi perusahaan ini Astra sudah dari 1957, karyawannya sekian. Oke, ini adalah analisa fundamental by laporan keuangan. Ini kuartal keempat 2022, kuartal 1 2023, kuartal 2 2023. Jadi laporan keuangan ini itu rilisnya per kuartal, jadi per 3 bulan sekali ya. Ini berarti kuartal 1 2024, Januari, Februari, Maret begini ya. Pendapatannya 81 T, grossnya 17 T, lalu income-nya 12, operasionalnya 10. Ya, so-so lah ya, masih bagus lah ya. Dan ini kuartal kedua di 2024.
secara per kuartal per 3 bulan sekali. Ini kuartal pertama dia bisa membukukan 81 triliun. Di kuartal kedua dia 78. Turun ya di kuartal 2 di 2024 dia turun. Lalu di sini ya, di sini ada lebih detail di sini ya. Ini 22 Q4 22, Q1 23 dia naik ya. Dia naik, ini naik 10%, turun. Wah, ini makin kesini malah makin merah nih ya. Secara pendapatan dia makin turun ya. Per hari ini saya bikin video ini, rumornya memang kurang bagus. Narasi untuk perusahaan-perusahaan otomotif di Indonesia itu kurang bagus. Kenapa? Karena terganggu sama EV ya, electronic vehicle, mobil listrik intinya. Jadi memang ternyata kurang oke gitu ya. Tapi bukan berarti saya punya pandangan Astra bakal bangkrut, enggak sih. Lalu di sini kita bisa melihat apalagi ya, sebentar, neraca keuangan. Oke, ini ya di tab neraca keuangan. Secara aset dia 413, Q4 22, ini 432, Q1 23, 432 naik, ini turun, ini naik lagi, ini naik ya, ini naik, dan 466 naik per kuartal 24. Ini adalah asetnya, total asetnya ya secara per kuartal. Dan ini liabilitas, ini utang ya. Kita tahu dia punya utang di kuartal 4 2022 itu 169 triliun, 18 naik ya, 186 naik, 200 triliun turun ya. Di kuartal 4 2003 ternyata turun utangnya dari yang sebelumnya. Ini naik ya, dan ini kuartal 2 2024 jadi 2 triliun, dia punya utang 2 triliun. Tapi kita tahu bahwa dia punya aset itu 4T. Jadi ya menurut saya ya ketutup lah ya. Bukan suatu tindakan, bukan suatu kondisi dimana perusahaannya jelek ya. Kenapa? Karena ya buktinya dia punya aset 4T tapi dia ngutang cuma 2T, ya bagus lah ya. Begitu ya. Ini adalah sekilas bagaimana cara kita menganalisa saham secara fundamental gitu. Memang sih kalau Anda mau yang lebih deep, lebih advance, memang Anda harus hitung sebenarnya ya, neracanya harus hitung. Tapi menurut saya dengan menganalisa hanya seperti ini saja itu kita sudah punya sudut pandang kok bahwa oke, ini perusahaan bagus begitu ya secara fundamental. Jadi ya sudah cukup lah gitu ya, keilmuan intinya gini. Anda melihatnya itu, kalau saya melihatnya begini, ini perusahaan utangnya itu berapa, pendapatannya berapa, udah gitu aja ya. Kalau utangnya lebih rendah daripada pendapatannya ya sudah, ini perusahaan bagus ya. Tidak ada indikasi yang jelek daripada laporan keuangannya secara fundamental, ini ada perusahaan bagus. Kalau saya sih simpel aja gitu. Lalu gini, menganalisa saham secara fundamental dari pendapatan sama utang itu hanya bisa dilakukan di perusahaan sektor semua sektor ya, kecuali perbankan finansial. Itu dia tidak bisa bukan tidak bisa ya, sebenarnya bisa, cuman dia kebalik gitu. Jadi kalau misalkan Anda melihat sektor bank, contoh Bank BRI, Bank BCA, itu kalau misalkan Anda lihat utangnya, itu dia bengkak semua ya. Secara laporan keuangan, utangnya itu lebih banyak daripada pendapatannya kalau Anda lihat di sektor bank. Kenapa? Karena sektor bank itu kalau Anda nyimpen duit ke bank
bagi bank itu adalah hutang. Ya, Anda nyimpan duit di bank, itu sebenarnya bagi bank itu adalah hutang. Kenapa? Karena dia harus balikin ke Anda gitu kan. Dia harus balikin. Gue nyimpen nih 10 juta. Ya, 10 hari lagi, 20 hari lagi, sebulan lagi gue bakal tarik 10 juta harus ada. Gitu. Kenapa harus ada ya? Kan kita juga sama-sama tahu ya, dengan kita nyimpen duit di bank itu kan sebenarnya duitnya dipakai, diputar sama dia gitu ya. Contoh ya, saya buka Bank BRI, fundamental, laporan keuangan, neraca. Ya, ini dia. Ya, Anda lihat. Ini hutangnya triliunan. Ya. Triliunan, tapi 1 juta ya, 1 juta triliun ya. Ya. Tapi ekuitasnya hanya ratusan triliun. Nah, ya. Kenapa? Karena ya itu tadi yang saya katakan ya, di bank itu sebenarnya uang kita ya itu bagi bank itu adalah hutang ya. Sebenarnya gampang ya, tinggal dibalik aja ya. Saya yakin Anda paham gitu ya, tinggal dibalik aja. Oh ya, balik lagi ke Astra. Mana Astranya? Astranya mana? Oke, nih. Tadi kan kita sudah lihat ya, secara fundamental ternyata laporan keuangannya oke gitu ya, hutangnya kejaga, pendapatannya juga oke. Bukan nih Bank BRI, mana sih Astranya? Astra, ini dia. Oke. ASI, secara pendapatan oke, hutangnya juga oke. Tapi kita harus juga tahu pergerakan harga sahamnya bagaimana. Kalau pergerakan harga sahamnya loyo ya ngapain? Pergerakan harganya turun terus ngapain? Ya, ini adalah saya buka lagi ya kayak tadi. Nah, ini adalah saham yang secara harga di time frame daily ini kita tahu bahwa ini sahamnya turun. Ini titik tertingginya ada di ini ada di sini ya, titik tertingginya 20 April 2017 itu di 9.200, sekarang ada di 5.200. Oh, berarti kan kita tahu bahwa harga saham ini ternyata turun ya. Ya, 2017 peaknya paling atas puncaknya, sampai 2024 ini malah jadi 5.000 ya. Jadi kalau Anda beli saham Astra pada tahun 2017 sampai sekarang Anda ngebalik tuh. Ya. Kenapa? Karena Anda beli di 9.000, lalu Anda harus menghadapi penurunan sampai ke 5.000. Begitu. Bagaimana dengan Bank BRI gitu ya? Kalau kita berbicara Bank BRI begitu ya. Kita berbicara Bank BRI ini, nah kalau ini kita juga bisa lihat ya, ini harga sahamnya naik terus gitu ya, harga sahamnya naik terus. Contoh lah, ini di sini ya, ini titik terendah ya, ini titik terendah di sini 2 Oktober 2015 ada di harga 1.500, sekarang ada di 5.100 ya. 2015 di harga 1.000, sekarang di 5.000 ya. Artinya kan ini saham secara teknikal uptrend gitu ya, jadi cocok, jadi mismatch ya, maksudnya nge-match gitu ya antara fundamental dengan teknikal gitu ya. Kalau yang tadi yang Astra kan nggak match ya, secara fundamental sama teknikal ya. Jadi ini juga mematahkan pemahaman begini, ini fundamentalnya bagus, auto berarti kita kalau beli saham ini auto untung ya. Kalau harga sahamnya merosot terus ya ngapain gitu kan. Contoh misalkan saya akan lihat Unilever
ya. Secara kecenderungan ini kita tahu bahwa ini sahamnya turun terus ya. Ini sahamnya terus turun. Ini peak paling tertinggi 11.000 Desember 2017, sekarang ada di 2.200. Ya udah, mau gimana gitu ya. Ini saham downtrend, jangan dibeli gitu aja. Ini kan kelihatan ya secara kasat mata, ini sahamnya turun terus. Kalau sudah lihat begini berarti kan Anda juga tahu ya. Jadi nggak asal saya tahu perusahaan ini bikin produk ini ya, saya juga pakai produknya, akhirnya saya beli juga lah. Tapi kalau begini ya gimana, rugi dong gitu ya. Balik lagi ke presetnya. Nah ya, ini tadi ya, contoh misalkan kita sudah punya pandangan kita mau beli saham apa. Contoh ini saham Indofood gitu ya. Kita buka di TradingView ya, dan kita juga lihat fundamental bagaimana gitu ya. Utangnya gimana, apakah bagus, pendapatannya juga apakah bagus gitu. Dilanjut dengan teknikalnya begitu. Teknikalnya itu bagaimana, secara pergerakan harga sahamnya itu dari tahun ke tahun naik apa turun gitu. Dan analisa fundamental dengan teknikal, Anda jangan bingung. Kenapa? Karena ini dua-duanya juga perlu. Kenapa? Karena fundamental ini seperti tadi saya bilang, dia menjawab persoalan ini perusahaannya bagus apa enggak gitu kan. Teknikal juga menjawab pertanyaan, ini sahamnya bikin gua untung apa enggak gitu. Jadi jangan usah pusing ya, tetap kita harus analisa, ada gitu aja. Dan analisa juga nggak puyeng-puyeng kok ya kan. Tinggal lihat, tadi saya tunjukin itu kan simpel banget ya. Saya yakin semua orang bisa lah, orang cuma tinggal lihat kok begitu. Oke, ini berarti udah selesai ya. Oke, thank you, ini sudah selesai slide-nya. Silakan yang tanya ya, langsung ke WA saya atau di Discord. Oke, sesi kali ini sudah habis, berarti kita lanjut di sesi selanjutnya.